Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya kasihi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari topik 5, yaitu keragaman di sekolah, sekolahku bineka. Untuk waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bu Anismia untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan Bu Anis. Monggo. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan kepada saya. Pada siang hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan wawasan kebinekaan global, topik 4, yaitu keragaman di sekolah, sekolahku bineka. Sekolahku bineka. Ini adalah daftar dari kelompok 4, yaitu ada Bapak Suratno, ada Bapak Jamaluddin, ada saya, Aniknia Kusmayanti sebagai penyampai materi, kemudian ada Ibu Neneng Dianurita, Ibu Anissa Yudianti, Ibu Nur Oktaviani, kemudian yang terakhir ada Ibu Eka Februarti. Adapun capaian pembelajaran yang akan dicapai pada topik yang keempat ini adalah yang pertama, mampu membuat rencana tertulis pada aktivitas kebinekaan di sekolah. Yang kedua, mampu mengimplementasikan proyek aktivitas kebinekaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian dari topik ini kami membuat kalimat pemantik. Kalimat pemantik diantaranya yaitu yang pertama, sudah relevankah aktivitas Bapak Ibu yang mencerminkan sikap kebinekaan di sekolah? Aktivitas apa saja yang sudah dilakukan di sekolah Bapak Ibu yang sudah mencerminkan penghargaan kebinekaan di sekolah? Pertanyaan yang pemantik yang ketiga adalah, tantangan apa saja yang akan Bapak Ibu hadapi saat merealisasikan aktivitas tersebut di sekolah Bapak dan Ibu? Dari kalimat-kalimat pemantik itu tadi kemudian terbentuk atau terwujudnya sebuah aktivitas di mana prolognya adalah kebinekaan artinya beraneka ragam, bermacam-macam, keberagaman yang mengarah pada banyaknya perbedaan, diantaranya beraneka ragamnya seperti rumah adat, pakaian adat, lagu daerah, makanan khas, dan lain-lain. Di bawah ini akan kami tampilkan nanti beberapa gambar dan rumah adatnya yang ada di Indonesia. Tugas dari Bapak Ibu adalah memasangkan gambar dengan nama daerah, pakaiannya, kemudian sesuai dengan ciri yang dapat dilihat. Kemudian petunjuk yang terakhir adalah isikan pada kolom nama daerah dengan memilih pakaian adat yang telah disediakan. Berikut adalah foto pakaian adat dan daerah, gambar yang nomor 1, foto pakaian adat. Yang nomor 1, Bapak dan Ibu bisa lihat foto dan pakaian adatnya berasal dari mana nggih Pak Bu ini? Ini berasal dari mana nggih kira-kira? Saya, Bu. Ya, dari yang pertama. Dari mana Pak? Itu pakaian adat dari Aceh kayaknya, Bu. Ya, dari Aceh nggih, dari Aceh. Kemudian yang kedua? Ya. Yang kedua. Saya, Bu. Bu, Sunda apa ya? Sunda apa ya? DKI Jakarta, Bu. Itu. Sebentar, ini ada di sini juga sudah ada jawabannya. Bapak Ibu tinggal memilih daerah asal pakaian adatnya. Ada DKI Jakarta, Aceh, Kalimantan Utara, Papua, Jawa Barat, Bali, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Kita lihat kembali gambar yang nomor 1 nggih Pak Bu. Yang nomor 1 dari mana nggih? Yang nomor Aceh. Nomor 1 Nomor dari 1 dari Aceh berarti betul, Bu. Ada pilihannya tadi. Dari DKI Jakarta. DKI Jakarta. dari Jakarta. Gambar yang ketiga. Ketika itu kebaya, Bu, itu kebaya model Jawa Barat itu, Bu, yang nomor 3 itu. Oh, Jawa Barat ya? Kebaya model Jawa Barat itu ya. Yang ketiga dari Jawa Barat. Yang keempat.
Nah, ini dari daerah kita Dari ini. daerah kita. Ya, Daerah dari kita ini. Daerah kita Dari Jawa Tengah ya, Pak Bu. Jawa Tengah. Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Saya Gambar yang ingat kelima, itu. foto yang kelima, dari mana ini? Basahan Jogja berarti. Asahan. Jakarta. Solo ya? Kemudian Jogja. Yogyakarta. yang Ya. keenam Bali. Bali. dari Bali, yang Bali itu Bu, ciri khasnya itu Bali itu. yang Iya. ketujuh Dayak itu Kalimantan. sesat. Itu Dayak Dayak Kalimantan. dari Ya. Kalimantan. Daerah. Kemudian yang terakhir dari mana? Dari Ini Papua. Papua kalau ini. Papua. Bahasa pakaiannya ya. Papua ini. Sungguh luar biasa sekali nggih Bapak Ibu, keberagaman ini hanya kita lihat dari segi pakaiannya saja, belum adat istiadatnya, kemudian makanan khas daerahnya, jenis tariannya, jenis musiknya, yang kalau kita ulas, kita bahas di sini mungkin membutuhkan waktu yang banyak. Di sini di aktivitas ini kita bisa merealisasikan bagaimana kita menciptakan rasa kebinekaan itu bisa memupuk rasa persatuan dan kesatuan, dimulai dari kita sendiri, dari lingkungan kita sendiri di sekolah, kemudian baru di masyarakat. Kemudian dari kegiatan aktivitas yang telah kita lakukan di sini, kemudian kita melakukan refleksi. Refleksi di sini kita menggunakan model 4F, yaitu ada fact, peristiwa, kemudian feeling, perasaan, finding, pembelajaran, yang keempat adalah future atau penerapan. Model refleksi ini diperkenalkan oleh Dr. Roger Greenway. Yang pertama fact atau peristiwa. Ketika kita sudah melakukan aktivitas ini, maka kita akan merefleksikan diri. Hal baik apa yang sudah kita alami, hal baik apa yang sudah kita lakukan dari aktivitas yang telah kita lakukan tadi. Kemudian yang kedua, refleksi yang kedua yaitu mengenai feeling atau perasaan. Bagaimana perasaan saya selama mengikuti kegiatan ini? Apakah kita senang? Apakah kita sedih? Kemudian yang refleksi yang ketiga yaitu finding atau pembelajaran. Setelah melakukan aktivitas atau kegiatan ini, pembelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari aktivitas yang sudah kita lakukan? Kemudian yang keempat yaitu future atau penerapan. Setelah melakukan aktivitas kegiatan ini, tentunya kita bisa merefleksikan diri sejauh mana keberhasilan dari penerapan kegiatan kita. Apa yang bisa kita lakukan jauh lebih baik dari kegiatan ini jika ketika suatu saat kita melakukan hal yang serupa di masa depan. Dari kegiatan tadi kan kita melakukan kegiatan, misalnya kegiatan pelaksanaan Sumpah Pemuda, peringatan Sumpah Pemuda, di mana kita bisa menggunakan berbagai macam pakaian adat, berbagai pakaian adat. Kemudian dari kegiatan itu kita bisa merefleksikan diri, mulai dari fact, peristiwa, feeling, perasaan, finding, pembelajarannya, yang keempat future atau penerapannya. Kemudian konsep dari implementasi toleransi di sekolah, ada banyak cara implementasi toleransi di sekolah, di antaranya adalah budaya kelas, budaya sekolah, kegiatan siswa. Budaya di sini, budaya kelas, budaya sekolah maupun kegiatan siswa di sini adalah mengarahkan pada kegiatan yang merupakan budaya yang positif. Budaya positif contohnya yaitu budaya kelas, bagaimana memanajemen sekolah yang tertata dengan baik, metode bahan ajar yang selalu menyelipkan nilai-nilai perdana, suasana lingkungan belajar yang menyenangkan dan membahagiakan bagi peserta didik. Bagaimana kita seorang pendidik harus mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian budaya sekolah, kebijakan sekolah untuk membentuk sekolah damai, lingkungan sekolah yang ramah anak sehingga terbentuk lingkungan yang damai. Kemudian kegiatan siswanya adalah manajemen kegiatan yang kental dengan perdamaian, aktivitas kegiatan atau program yang dapat meningkatkan nilai-nilai perdamaian, materi atau konten untuk menumbuhkan nilai-nilai perdamaian dan keberagaman di sekolah. Kemudian konsep yang kedua,
Konsep yang kedua yaitu memperkuat budaya sekolah dengan aktivitas kebinekaan. Berikut adalah contoh ragam kegiatan kebinekaan yang bisa dilakukan di sekolah. Contohnya adalah olahraga dan permainan, kemudian seni, budaya, dan agama. Dari aktivitas tadi kita termasuk seni, budaya. Dari kegiatan misalnya tadi adalah peringatan Hari Sumpah Pemuda dengan menggunakan berbagai macam pakaian adat. Berarti kita sudah melakukan aktivitas yang mencerminkan ragam kegiatan kebinekaan. Kemudian media komunikasi visual, kolaborasi dengan sekolah lain, jadi kita bisa melakukan kerjasama dengan sekolah lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang budaya positif. 7 proyek profil pelajar Pancasila yang menjadikan aktivitas kebinekaan. Kemudian bagaimana kita mengaplikasikannya praktik baik ini di dalam sekolah. Pada bagian ini kita akan bisa membuat program kebinekaan di sekolah. Tahapan untuk membuat program bisa dilihat dari link yang sudah disematkan sekolah, yaitu dalam bentuk sekolah bineka. Kemudian rencananya akan ditulis di dalam buku atau kertas HVS, kemudian dibagikan, disaringkan kepada peserta lain. Jika daring, itu bisa di-share dengan peserta dengan lewat online atau bisa dituliskan di dalam kolom chat. Evaluasi dan penutup. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengambil ini atau pesan baik dari topik 4 sekolah bineka. Kemudian dari aktivitas ini kita bisa menuliskan Bapak Ibu hal baik apa yang didapatkan pada topik 4 pada media Padlet, kemudian bisa melalui Jamboard atau dengan media pembelajaran yang lain. Jadi di dalam kegiatan ini kita bisa menanamkan sikap kebinekaan, keberagaman, dimulai dari diri kita sendiri, yaitu kita sebagai pendidik, kemudian dengan konsistensi diri, dengan kemampuan dan kemauan untuk menerapkan atau memberikan itu kepada anak didik kita. Demikian tadi Bapak Ibu presentasi dari saya, yaitu yang berkaitan dengan topik 4, yaitu keragaman di sekolah, sekolahku bineka. Semoga dari presentasi yang sudah saya paparkan tadi memberi kebermanfaatan untuk Bapak Ibu, kemudian juga bisa memberikan kebermanfaatan untuk yang lainnya. Demikian untuk paparan saya kali ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Bu Nur sebagai moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi